Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan Om Swastiastu, salam bagi yang beragama lain. Hari ini, perkenalkan, nama saya Nanda Setia Permadi. Saya guru SMP Negeri 35 Surabaya yang akan menjelaskan tentang materi tata krama. Apa sih tata krama itu? Nah, oke, pengertian tata krama. Secara harfiah, tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama, kromo kalau bahasa Jawanya ya, berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Jadi, tata krama adalah tata cara sopan santun, ya, sopan santun, tata susila. Sebutan lain dari tata krama adalah etiket atau etika. Keduanya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos dan etos. Berarti cara yang baik, kesusilaan, dan tata krama. Kesusilaan beda dengan asusila ya. Kalau asusila itu berarti tidak mempunyai tata krama. Berbeda dengan susila ya. Jadi asusila itu tidak mempunyai tata krama di dalam masyarakat. Oke, berikutnya perwujudan tata krama dalam pergaulan. Nah, ini penting sekali kita pahami. Tata krama di lingkungan rumah. Nah, ini di dalam keluarga ya. Menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Jadi, kalau disuruh orang tua, misalkan disuruh ayah atau disuruh ibu, "Le, tumbasnya lombok, le. Si talabu, engko ibu, aku enak dulinan game ini." Jangan seperti itu, nak. Tapi, lakukanlah langsung perintahnya, gitu. Kalau misalkan kalian masih sibuk dengan urusan kalian, kalian bisa ngomong dengan bahasa yang santun, ya. Lalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, misalkan kita lewat di jalan yang sempit, gitu kan? Dan di situ ada orang berkerumun. Nah, gimana tindakan kita? Nah, tindakan kita adalah kita turun dari sepeda, kita bilang permisi, amit, nyuwun sewu, seperti itu. Meskipun itu orang tua atau yang lebih muda, karena ada berkerumun pada saat itu, kalian harus mengucapkan kata-kata seperti itu. Amit, nyuwun sewu, permisi kalau bahasa Indonesianya. Bila diajak bicara harus memperhatikan. Nah, ini penting. Ini termasuk cara sopan santun, terutama kepada orang lain. Bila diajak bicara harus memperhatikan. Jangan malah asik bermain HP misalkan. Tak omongi tak gini terus kamu sibuk HP-an. Nah, gitu nggak sopan. Bila minta izin pada orang tua, minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, ini perlu. Jadi bukan hanya salam aja ya, tetapi juga salim. Ya, salam, salim. Lalu mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kalau Islam mengucapkan Assalamualaikum gitu kan. Kalau Kristen mengucapkan apa? Salam. Kalau misalkan Hindu mengucapkan Om Swastiastu gitu. Dan untuk yang agama Buddha biasanya Namo Buddhaya, salam kebajikan gitu. Mohon maaf ya kalau keliru, soalnya juga ini sih kurang memahami juga. Tapi yang jelas mengucapkan salam itu perlu, nak. Perlu dalam arti apa? Itu sopan santun dan tata krama gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini yang muslim
sebelum berangkat sekolah kalian harus salim dulu nak. Salim sama orang tua. Biasanya kalau SD kalian tidak salim gitu kan. Sekarang dirubah ya, salim kepada kedua orang tua gitu. Keluar rumah juga gitu nak, harus izin. Misalkan orang tua tidak ada di rumah, apakah kita harus izin pak? Tetap kita harus izin. Izinnya gimana? Bisa kan lewat SMS, kalau misalkan ada HP, atau tinggalkan pesan. Biasanya tinggalkan pesan, misalkan kalian menulis di kertas lalu kalian tinggal gitu. Jadi biar orang tua kalian tidak nyariin nak, tidak nyariin ada iki nang dia sih dulu kok gak mulai-mulai. Biasanya seperti itu. Atau ada iki nang dia kok jangan-jangan diculik orang misalkan gitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya, tata krama di lingkungan sekolah. Nah, bersikap sopan pada guru dan karyawan. Guru dan karyawan loh ya, berarti bukan hanya guru tetapi juga karyawan sekolah. Lalu mengucapkan salam bila bertemu guru dan teman. Jadi salam, misalkan yang Islam yang mengucapkan assalamualaikum gitu. Kalau misalkan yang non muslim boleh mengucapkan selamat pagi, boleh mengucapkan selamat siang atau selamat sore gitu. Meskipun ini di lingkungan sekolah ya, di luar sekolah juga kayak gitu. Jangan pura-pura malu ketemu gurune terus habis itu tidak menyapa gitu. Atau malah melihat atau pura-pura tidak mengetahui kalau misalkan itu gurunya. Jangan sampai seperti itu. Saling menghargai antar teman. Nah, biasanya usia-usia nanti ketika kalian SMP nanti ada nak yang namanya pergaulan kelompok. Nah, pergaulan kelompok itu hati-hati, jangan sampai kalian membentuk sebuah geng gitu. Geng atau kelompok, namanya ya aneh-aneh. Gengnya untuk geng main misalkan. Gengnya sebenarnya geng itu boleh atau enggak sih? Nah, geng itu sebenarnya enggak boleh nak. Kenapa? Karena geng itu namanya negatif gitu. Geng motor istilahnya untuk balapan motor gitu. Geng misalkan geng sekolah, oke, biasanya membuat onar di sekolah. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu mematuhi tata tertib sekolah, karena sekolah punya dasarnya, punya alasannya membuat peraturan. Misalkan baju, nah ini yang sering dilakukan anak-anak. Baju biasanya harus dimasukkan kan, ada beberapa baju yang harus dimasukkan. Misalkan baju hari Senin, kalian menggunakan baju putih biru ya, kalian menggunakan baju putih biru. Bajunya harus kalian masukkan. Masukkan kemana? Masukkan ke celana gitu. Bukan berarti bajunya dicopot terus habis itu dimasukkan ke celana, enggak. Tetapi ujung baju masukkan ke celana ya, biar rapi. Nah ya, terutama kalian juga harus menggunakan sabuk gitu, jangan sampai lupa menggunakan sabuk. Dan dasi ya, kelengkapan atribut lain. Misalkan di sekolah ada upacara, misalkan nanti kalau misalkan sudah selesai pandemi kan sekolah kan ada upacara, maka kalian setiap hari Senin akan melaksanakan upacara bendera. Pada saat upacara bendera berarti pakaiannya harus lengkap, termasuk topi harus dipakai gitu. Dan hati-hati nak, topi jangan sampai hilang ya, karena biasanya anak-anak itu sering kehilangan topi, terutama di hari Senin gitu. Entah ketukar sama temennya, entah tak sengaja terambil atau terbawa temannya, seperti itu. Nah ini contohnya. Kan pasti nanti ketika bersekolah ada yang namanya jadwal piket. Jadwal piket kelas itu dilaksanakan di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari sepulang sekolah gitu. Jadi benar-benar dijaga untuk kebersihan kelasnya. Nah, berikutnya yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Ini contohnya adalah mengucapkan salam bila
bertemu orang yang lebih tua, saudara, dan teman. Teman ini berarti tidak harus orang yang lebih tua dong, berarti juga teman sebaya. Begitu. Mengucapkan salam, misalkan yang Islam mengucapkan Assalamualaikum, yang Kristen mengucapkan Salam, yang Hindu mengucapkan Om Swastiastu, seperti itu. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Meskipun pintunya tertutup atau terbuka, kalian harus mengetuk pintu. Bukan hanya kalau pintunya dibuka kalian bebas masuk, tidak. Nah, meskipun kalian sudah dekat sama orang tuanya, ya, kalian main ke rumah teman, kalian sudah merasa dekat sama orang tuanya, terus kalian langsung nyelonong masuk, tidak seperti itu. Tapi yang jelas kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Tata cara makan dan menikmati hidangan. Nah, ketika makan otomatis jangan lupa berdoa. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Gitu ya. Taruh masker juga yang benar. Misalkan sebelum makan ya, sebelum makan. Ini kan. Terus kalian mau makan, maka maskernya dicopot dulu, ya kan? Maskernya dicopot, ditaruh di tempat yang rapi. Gitu. Jangan sampai maskernya hilang. Gitu ya. Karena ketika maskernya hilang, kalian tidak membawa cadangan, ya sudah, akhirnya kalian pulang tidak menggunakan masker. Gitu. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Saling menolong sesama tetangga. Nah, ini juga perlu. Tetangga yang kesulitan, kalian bantu. Bantu itu tidak harus dengan uang, tetapi juga dengan tenaga. Menghargai saran dan pendapat orang lain. Misalkan kalian dapat kritik dari orang lain, nah kalian harus menerima. Nah, meskipun nanti tidak sesuai ataupun sesuai, kalian harus menghargai. Itu ya, kuncinya menghargai, bukan menerima saran lo ya. Menghargai saran dan pendapat orang lain. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, sebelum makan otomatis berdoa terlebih dahulu, mengetuk pintu, lalu berjabat tangan. Berjabat tangan kan sekarang tidak boleh, nak, karena pandemi. Jadi ucapkan salam saja ataupun kalian dengan sungkem seperti itu. Ya, tidak harus dengan berjabat tangan. Gitu ya. Oke, yang berikutnya, komunikasi dalam pergaulan. Komunikasi yaitu proses pertukaran pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima secara sadar dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima. Pesan yang dikirimkan bisa melalui bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa verbal itu dengan kata-kata. Non-verbal itu ekspresi wajah, gerakan tubuh, gerakan tangan, penggunaan jarak dekat dan jauh, sentuhan pakaian, dan segala sesuatu yang dianggap memiliki makna. Jadi pesan itu ada dua ya. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Gitu. Kalau verbal biasanya menggunakan bahasa, nak. Kalau yang non-verbal dengan ekspresi gerakan tubuh. Misalkan kalian diajak sama teman untuk bermain. Kalian jawabnya cuma kayak gini toh. Ini termasuk gerakan non-verbal. Melambaikan tangan. Melambaikan tangan artinya tidak, ya kan? Melambaikan tangan artinya tidak. Kunci pokok keberhasilan komunikasi. Nah, kunci pokoknya ini ada perlakuan orang lain sebagaimana kita diperlakukan, ya, perlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Nah, kalau misalkan orang itu baik, maka kita harus baik. Kalau misalkan orang itu jahat, berarti kita harus jahat, gitu. Enggak. Tapi kita harus melakukan kebaikan tanpa syarat artinya. Artinya apa kebaikan tanpa syarat itu? Kita baik dengan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.
itu tanpa mengharapkan orang lain akan baik hati juga ke kita. Tuh. Lalu berikutnya, membuka diri agar tidak tertutup. Nah, membuka diri itu artinya apa? Self disclosure kalau bahasa Inggrisnya. Membuka diri ini artinya kita tidak boleh sungkan, tidak boleh malu-malu, dan kita harus asertif. Kalau misalkan kita tidak mau, tidak ingin untuk, misalkan kita diajak teman tapi kita tidak ingin ikut gitu, maka kita berhak menolak, ya, berhak menolak. Tapi menolaknya otomatis dengan sopan santun. Itu menyadari adanya perbedaan setiap individu. Oke, ini namanya individual differences. Nah, menyadari adanya perbedaan setiap individu antara satu dan yang lain otomatis berbeda. Ya kan? Ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kelebihan orang lain belum tentu sama dengan orang lain yang lain gitu kan. Misalkan kelebihan orang si A dengan kelebihan orang si B otomatis beda, ya kan? Dan itu kita harus menghargai dan menyadari adanya perbedaan setiap individu. Lalu berikutnya, memupuk rasa percaya dan rela berkorban. Percaya ini artinya ketika kita membuat komitmen, nah, ketika kita berjanji bersama teman gitu untuk belajar bersama, ya sudah, kita harus menghadiri, karena kita sudah berjanji. Atau ketika ada urusan yang urgent atau urusan yang mendesak, maka kita bisa menolaknya dengan baik. Misalkan badan saya nggak enak gitu, kalian boleh untuk tidak hadir gitu. Nah, oke, saya lanjutkan. Adapun bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi berbicara. Berbicara berarti komunikasi verbal. Telepon berarti telepon ini adalah media, media komunikasi. Nah, kenapa kok komunikasi? Komunikasi itu juga ada medianya loh. Ketika kita mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau melalui SMS atau melalui telepon, otomatis ada media, ya kan? Medianya apa? Ya ini, telepon. Internet, ada yang namanya internet. Zaman sekarang kan kita pasti paham yang namanya penggunaan internet gitu kan. Dan jangan sampai komunikasi di internet ini kita mengalami masalah. Misalkan saya itu pernah kan kejadian mempromosikan sebuah mempromosikan like gitu. Saya minta like untuk lomba. Akhirnya karena saya tidak memahami ketentuan, biasanya kan di awal-awal penggunaan Facebook atau penggunaan Instagram pasti muncul term saya lupa istilahnya, ada persetujuan dulu, ya kan, persetujuan dulu. Maka di situ memang bahasanya bahasa Inggris, tapi kita harus memahami artinya apa, bahwa kita tidak boleh spam itu kan nggak boleh gitu kan. Meminta like, memanipulasi like itu juga nggak boleh. Nah, bentuk komunikasi berikutnya dengan kartu ucapan. Ini biasanya saat hari raya Lebaran, ya, Lebaran, hari raya Idul Fitri misalkan untuk yang Islam, atau di Imlek. Di Imlek itu ada kartu ucapan melalui angpau biasanya. Berikutnya karangan bunga. Ini ketika dalam kondisi berkabung, maka ada karangan bunga turut berduka cita. Ataupun bukan tentang karangan bunga turut berduka cita aja, bahkan ada selamat dan sukses atas terselenggaranya apa gitu. Biasanya kan ada karangan bunga juga. Yang berikutnya adalah surat. Nah, surat ini sudah jarang sekali kita gunakan, karena kita ketahui bahwa surat itu ibaratnya lampau itu sudah ketinggalan zaman kalau zamannya menggunakan surat.
Sekarang kan media yang digunakan adalah media internet. Nah, telepon, kartu ucapan, karangan bunga. Oke, next. Jenis-jenis tata krama. 1. Tata krama berbicara. Dengan siapa kita berbicara? Kita perlu menghargai, nak. Belum tentu yang kita omong, misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, otomatis bahasanya ketika kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih muda berbeda kan, gitu. Menggunakan kalimat yang tepat, gitu. Tempat di mana pembicaraan dilakukan. Sikap ketika kita berbicara. Nah, sikapnya bagaimana? Ketika kita permisi, masa kita cuma lewat lalu permisi gitu, bilang biasa permisi gitu, kan tidak boleh. Maka sikap kita gimana? Kita menunduk. Nah, terus berikutnya tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan ini adalah tata krama dalam pergaulan sehari-hari, ibaratnya sama teman, orang tua, atau guru yang setiap hari kita temui itu. Lalu siapa yang dihadapi? Kita perlu memahami dulu, teman kah, orang tua kah, atau guru. Dan bahasa yang digunakan teman dan orang tua berbeda loh, ya kan? Kalau teman, oke, kita bisa menggunakan bahasa nguku kalau bahasa Jawanya, bahasa dialek arek. Rek, ayo melok aku, misalkan kayak gitu. Kalau sama orang tua kita tidak boleh berbicara seperti itu. Tempat di mana pergaulan itu berlangsung dan bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku. Oke, tata krama berpenampilan. Tata krama berpenampilan ini adalah tata krama nonverbal yang diperlihatkan melalui cara berpakaian atau berpenampilan. Rapi, pantas, dan sederhana. Sederhana ini artinya kita harus menyesuaikan keadaan. Ketika kita di acara kondangan, misalkan menghadiri acara pesta, otomatis pakaiannya juga tidak mungkin kan pakaian seperti ini, gitu. Kita harus menyesuaikan cara berpenampilan. Cara berpakaian disesuaikan waktu dan tempat. Nah, ini seperti yang saya bicarakan, waktu dan tempat ini disesuaikan. Misalkan kita menghadiri acara sunatannya adik kelas, misalkan sunatannya adik kelas, maka bajunya juga disesuaikan, nak. Berbeda dengan baju bermain gitu. Baju bermain oke, bebas, kita kaosan biasa bebas. Lalu pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Kalau misalkan terlalu longgar otomatis nggak nyaman dong. Kalau terlalu sempit ya iya, gitu kan. Pilihlah pakaian yang sedang dan cukup ketika kalian menggunakan, dan tentu saja kalian nyaman menggunakannya. Jangan asal mengikuti mode tren ya, karena belum tentu mode yang berlaku sesuai dengan keadaan. Oke, terima kasih. Nah, sekian materi yang saya paparkan tentang tata